Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, bahwa untuk umat ini atau kaum muslimin dalam masa 100 tahun Allah akan utus seorang pembaharu atau mujadid yang akan meluruskan atau memberikan petunjuk mengenai urusan agama. Nah, sepembacaan saya dalam abad pertama Hijriyah itu ada siapa? Umar bin Abdul Aziz. Kemudian yang saya perlu membaca lebih lanjut itu pada abad kedua dan abad ketiga, tapi pada abad keempat dan kelima atau abad-abad berikutnya itu ada tokoh-tokoh yang berasal dari atau merupakan bagian dari sejarah Daulah Abbasiyah, Kekhalifahan Abbasiyah. Yang pertama itu Imam Al-Ghazali. Beliau lahir pada abad kelima ya. Abad kelima Hijriyah. Dan kemudian satu generasi di bawahnya itu adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani gitu. Nah, ini ada pertalian antara ketokohan Imam Ghazali dan juga Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kalau dalam dua edisi Islam Digest Republika yang terbit pada pekan lalu dan juga nanti terbit pada hari Sabtu ini atau juga Ahad, itu kami membicarakan tentang dua orang mujadid yang istimewa ini. Baik, tapi pada kesempatan sekarang kita akan gali terlebih dahulu sosok atau biografi dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya, ini seperti tampak pada julukannya atau nama belakangnya itu Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir lahir di satu daerah bernama Gilan. Itu kalau di peta ada di selatan Laut Kaspia atau di sebelah utara Republik Islam Iran sekarang. Kalau lidah Persia itu menyebut daerah itu sebagai Kilan, jadi dengan Kilani. Tapi kemudian lidah Arab Mesir itu menyebutnya Al-Jilani. Nah, kemudian pembendaharaan itu berubah lagi oleh lidah orang-orang Islam Melayu atau kita orang Indonesia menjadi Al-Jailani. Jadi sebenarnya ada keseleo lidah gitu menyebut Al-Jailani, yang sesungguhnya benar adalah Al-Jilani. Tapi itu tidak masalah saya kira. Baik, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani lahir pada 1 Ramadan 470 Hijriah. Atau ini berarti 20 tahun lebih muda daripada Imam Al-Ghazali ya. Kalau itu dimasehikan menjadi 1077 Masehi. Jadi itu akhir abad ke-11 Syekh Abdul Qadir Al-Jailani lahir. Nah, dalam pembahasan Islam Digest Republika beberapa pekan lalu kita sudah membahas sekilas ya bahwa abad ke-12 Masehi itu kondisi umat Islam benar-benar gawat atau dalam kegalauan luar biasa. Mengapa? Karena di internal umat, jadi umat Islam itu kan representasi atau wajahnya adalah kekhalifahan. Nah, pada saat itu kekhalifahan Sunni sedang diokupasi oleh Syiah, yaitu Bani Buwaihi. Waktu itu khalifah siapa, Mas? Jadi khalifah sosoknya ada, tetapi itu hanya jabatan saja, karena para khalifah ini hampir tidak mempunyai kekuasaan apapun. Dia hanya sebagai simbol, atau bahkan ada yang menyatakan khalifah itu ya pegawai biasa aja begitu. Karena penguasa sesungguhnya adalah para keturunan atau yang disebut dengan bani ini. Jadi ada kelompok keturunan namanya Bani Buwaihi, dia bermazhab atau menganut corak keagamaan Syiah. Dia menjadi atau menguasai Abbasiyah pada awal abad ke-12 hingga kira-kira pertengahan abad ke-12 gitu. Nah, ketika kekhalifahan Abbasiyah dikuasai oleh keluarga yang Syiah ini, di sisi barat dunia Islam, maksudnya saya menunjuk pada Mesir dan sebagainya, itu berdiri juga daulah Islam yang menyatakan diri sebagai kekhalifahan gitu. Jadi ada dua kekhalifahan pada awal abad ke-12 Masehi, yaitu kekhalifahan Fatimiyah. Itu berpusat di Mesir, ibu kotanya Kairo. Nah,
Fatimiyah ini menguasai 3 tanah suci, yaitu Baitul Maqdis, Makkah, dan Madinah. Menguasai dalam arti pemerintahan atau administrasi politiknya. Nah, kondisi itu berubah pada pertengahan abad ke-12 Masehi. Jadi dari arah timur laut, berarti dari Asia Tengah, itu datang orang-orang Seljuk, orang Turki Asia Tengah itu. Nah, mereka membentuk konfederasi atau persatuan yang disebut dengan Bani Seljuk. Nah, Bani Seljuk ini akhirnya berhasil menguasai Baghdad, jantung Kekhalifan Abbasiyah, dan mengusir Bani Buwayhi. Jadi sejak saat itu Abbasiyah kembali ke tangan Sunni, karena Bani Seljuk ini orang-orang Sunni. Nah, tetapi pada masa ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani lahir, Bani Seljuk ini mulai diterpa kegoyahan juga, karena antara lain pemimpin utamanya yaitu Alp Arslan, dan juga kemudian diteruskan oleh putranya itu wafat. Dan lebih jelas lagi keruntuhan dari Bani Seljuk ini ketika Perdana Menteri mereka yang luar biasa yaitu Nizam Al-Muluk wafat juga. Ada yang mengatakan dibunuh oleh kelompok Hashashin itu kelompok yang elitnya, menyasar orang-orang penting. Ya, intinya ketika Syekh Abdul Qadir hidup menjalani masa kanak-kanak hingga remaja, kemudian dewasa, itu situasi umat Islam sedang kalut saat itu. Artinya nih kalutnya itu dia bingung gitu ya, bingung mengikuti yang mana begitu, Mas? Bukan begitu, maksudnya konteks umat Islam saat itu. Jadi pada saat ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu tumbuh sebagai anak-anak, remaja, kemudian dewasa, itu umat Islam cenderung merasakan pertentangan antar mazhab itu semakin runcing. Sebagai contoh begini, jadi pada usia 18 tahun, Syekh Abdul akhirnya pertama kalinya merantau keluar kampung halamannya, Gilani itu. Tentu saja tujuan utamanya adalah Baghdad, karena pada saat itu Baghdad yang merupakan pusat ilmu di dunia Islam. Tujuannya Syekh Abdul Qadir saat itu ingin menjadi mahasiswa di kampus paling prestis di dunia saat itu, yaitu Madrasah Nizamiyah Baghdad. Nah, tepat ketika Syekh Abdul Qadir datang, itu pada 1095, itu rektor Nizamiyah Baghdad sebelumnya, yaitu Imam Al-Ghazali, sudah meletakkan jabatan atau mundur. Nah, mundurnya Imam Ghazali dari posisi rektor Madrasah Nizamiyah itu karena merasa prihatin dengan kondisi umat saat itu, di mana banyak alim ulama hanya dalam tanda kutip menjual ilmunya demi menyenangkan hati penguasa dan sebagainya, sehingga Imam Al-Ghazali kira-kira menyatakan begini, ya lebih baik saya mundur, saya tidak mau ikut-ikutan merusak umat dengan posisi ini. Dan itu akhirnya Al-Ghazali memilih jalan hidup sebagai seorang sufi. Dia mengadakan rihlah atau perjalanan ke arah barat, yaitu ke Hijaz, kemudian ke Syam dan Baitul Maqdis dan sebagainya. Nah, jadi ketika Syekh Abdul Qadir muda datang ke Baghdad, itu rektor Madrasah Nizamiyah bukan lagi Imam Al-Ghazali, tetapi orang lain. Dan orang lain ini adalah saudara kandungnya Imam Al-Ghazali. Nah, saudara kandung Imam Al-Ghazali itu namanya Abu Hamid Ahmad. Jadi rektor Abu Hamid Ahmad itu bertolak belakang dengan Al-Ghazali. Rektor Abu Hamid Ahmad ini hanya mau menerima calon mahasiswa yang semazhab dengan dia, semazhab dengan dirinya atau semazhab dengan penguasa. Pada saat itu mazhab yang diakui penguasa adalah Syafi'i. Sementara Syekh Abdul Qadir itu pada saat itu bermazhab Hambali. Nah, sejak saat itu dia Abdul Qadir Al-Jailani karena tertolak di universitas yang menjadi tujuannya, dia akhirnya menepi dan bermukim di sekitaran Baghdad. Nah, pada masa bermukimnya itu dia banyak melakukan khalwat, perenungan, introspeksi dan sebagainya. Sembari beliau juga berguru kepada tokoh-tokoh ulama yang saya istilahkan ulama lurus, yang masih lurus di Baghdad pada saat itu. Jadi kegagalannya menembus universitas prestis saat itu
menimbulkan hikmah tersendiri bagi hidupnya gitu. Ya, baik. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu sebenarnya keturunan alim ulama juga ya. Ayahnya dihormati sebagai seorang ahli ilmu Al-Quran. Baik. Begitu pula dengan ibunya. Bahkan ayah dan ibunya itu kalau kita runtut ke atas itu masih keturunan dari dua cucu Nabi, Hasan dan Husain. Jadi dari ayahnya kalau saya tidak salah itu merupakan keturunan Husain bin Ali, sedangkan ibundanya keturunan Hasan bin Ali. Baik. Nah, jadi dari keturunannya sudah luar biasa sekali. Dan banyak juga kisah karomah yang menunjukkan karomah dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ketika beliau masih kecil. Sebagai contoh, dikisahkan dalam salah satu manakib itu biografi. Ibunya mengatakan bahwa pada saat melahirkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu sang ibu mendekati usia menopause. Jadi kira-kira usia 50 gitu. Nah, ketika masih bayi, Abdul Qadir juga menolak disusui atau tidak mau menyusu ketika bulan suci Ramadan pada mulai dari pagi, siang dan hingga maghrib tiba. Jadi seolah-olah bayi ini ikut puasa Ramadan gitu. Masya Allah. Gitu loh. Baik. Nah, jadi beliau menjalani masa kecil, tumbuh besar, menjalani masa kecil dengan pendidikan agama yang sangat baik oleh orang tuanya, juga para guru di sekitarnya, di kampung halamannya di daerah Gilan. Sehingga pada usia anak-anak, beliau sudah mempelajari ilmu tahsin Al-Quran atau membaca Al-Quran dengan fasih, dan juga menghafal Al-Quran 30 juz gitu. Baik. Waktu umur berapa gitu Mas kira-kira? Itu kira-kira 15 tahun. Baik. Jadi 3 tahun menjelang beliau menjadi santri kelana atau mengembara menuntut ilmu ke berbagai kota terutama Baghdad. Baik. Artinya nih ketika beliau artinya menuntut ilmu di mungkin negeri lain begitu ya Mas. Itu masih hitungannya muda ya Mas, umur 18 gitu ya Mas. Ya, sangat muda, dan waktu itu beliau sudah menjadi anak yatim, jadi hanya ibunya saja yang masih hidup, dan ibunya memahami bahwa putranya ini memiliki semangat yang tinggi untuk menuntut ilmu. Karena itu ibundanya mengizinkan atau merestui kepergiannya dan memberikan bekal. Di antara bekalnya itu 80 keping emas, dan ini ada cerita unik tersendiri mengenai emas bekal ini. Jadi saat sebelum berangkat, ibunya tuh berpesan kepada anaknya nih, wahai Abdul Qadir, ini bekal untukmu, saya sisipkan di kantong celana, jadi tidak mencolok mata, tidak diketahui orang lain gitu. Dan pesan saya untuk kamu anakku adalah engkau jangan sekali-kali berdusta. Nah, di tengah perjalanan waktu itu kan Abdul Qadir mengikuti rombongan kafilah yang hendak ke Baghdad. Baik. Nah, rombongan itu dicegat oleh kawanan perampok. Nah, sebenarnya kawanan perampok ini membiarkan begitu saja anak kecil atau pemuda ini. Tetapi kemudian Abdul Qadir muda malah menghampiri bos perampok itu. Sesudah perampok itu pergi menjauh. Dan terjadilah percakapan gini, kira-kira karena waktu merampok, bosnya itu bertanya, apakah di sini ada yang menyimpan harta gitu. Kan orang-orang pada ketakutan atau berbohong, saya tidak punya apa-apa gitu. Tapi kemudian dirampas. Nah, Abdul Qadir justru menghampiri perampok ini dan menyatakan, sesungguhnya saya memiliki 80 keping emas gitu. Kan para perampok ini mengira anak muda ini bercanda atau berdusta, dan kemudian ditunjukkan di sakunya ini 80 keping emas. Maka perampok itu heran, mengapa engkau memberitahu kami? Kalau tidak memberitahu atau menjawab berbohong, itu kan engkau tidak akan kehilangan emas ini. Dan Abdul Qadir menyampaikan, pesan ibu saya adalah jangan sekali-kali saya berbohong. Nah, setelah mendengar itu, para perampok itu seketika bertaubat. Masya Allah. Langsung dapat hidayah cuma kejadian itu ya Mas, karena kejadian itu. Iya, seperti itu. Sebenarnya lucu, cuman ini di endingnya ini sangat menarik nih Mas Hasan. Baik, kalau apa-apa yang semuanya di sekitar orang yang soleh, orang yang alim itu memang
beda gitu ya Mas rasanya Mas. Ya, Baik. insya Allah. Artinya di situ juga kayak kesolehan seorang anak atau eh, luar biasanya seorang ulama itu pastinya juga tidak lepas dari apa ya orang tuanya juga ya Mas Hasan. Kalau kita lihat dari Syekh Abdul Ya. Qadir Jailani gitu Mas. Baik. Tadi kemudian beliau berkelana tadi kan terakhir sampai ke Baghdad, kemudian beliau memperdalam ilmu dengan dalam tadi yang disampaikan Mas Hasan, ulama yang artinya dalam tanda kutip lurus. Nah itu bagaimana itu Mas lanjutannya Mas? Baik. Jadi di Baghdad pada saat itu juga masih banyak ulama-ulama yang membimbing umat, mengajarkan ilmu dan hikmah kepada kaum muslimin, tapi mereka menjauhi jabatan publik atau jabatan politik dari penguasa gitu. Nah, mereka banyak di pinggiran Baghdad. Nah, beberapa ulama yang menjadi tempat Abdul Qadir Jailani menuntut ilmu, misalkan saya sebut beberapa nama sini, Ibnu Aqil, kemudian Abul Khattab, Abul Husain Al-Fara, dan yang terakhir Abu Sa'ad Al-Muharrimi. Nah, Syekh Al-Muharrimi inilah yang bisa dikatakan menjadi pintu masuknya Syekh Abdul Qadir Jailani, sehingga beliau menjadi seorang ulama penting. Baik. Karena Syekh Al-Muharrimi itu memiliki kalau kita istilahkan majelis taklim kecil-kecilan itu di pinggiran Baghdad, tepatnya di Babul Azaz. Nah, kemudian Syekh Al-Muharrimi mengetahui kecerdasan, kecemerlangan pemuda bernama Abdul Qadir ini, lantas membiarkan Abdul Qadir untuk mengajar ketika dirinya berhalangan hadir dan sebagainya. Hingga kemudian Syekh Al-Harimi wafat dan majelis taklim itu dipimpin sepenuhnya oleh Syekh Abdul Qadir. Nah, ketika memimpin madrasah sederhana di Babul Azaz inilah reputasi atau reputasi atau keilmuannya Syekh Abdul Qadir Jailani semakin dikenal luas masyarakat muslim saat itu. Jadi berbondong-bondong orang menjadi santri atau muridnya. Baik itu orang yang memang kaum terpelajar, maupun orang yang awalnya sama sekali tidak mengenal atau tidak tertarik ilmu-ilmu agama. Bahkan juga dikisahkan di beberapa sumber yang saya baca, sekitar 800 orang Nasrani dan Yahudi itu masuk Islam setelah mendengarkan Syekh Abdul Qadir Jailani berceramah. Masya Allah. Jadi metode dakwahnya tuh dari hati ke hati sekali gitu. Di samping tentunya mengajarkan ilmu-ilmu syariat. Baik, bermula dari situ Mas Hasan ya. Ya. Baik, kemudian sampai beliau mendapat gelarnya ya Mas. Ini Kutubul Aulia ya Mas. Nah itu karena di situ juga ya Mas. Ya, itu gelar yang diberikan oleh para muridnya, yang misalnya Sultan Al-Aulia, atau kalau di bahasa Indonesia kan berarti pemimpin para wali. Jadi ketokohan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu, atau biografi tentang beliau itu sering diwarnai fakta dan fiksi gitu. Maksudnya fiksi adalah itu kisah-kisah karomahnya Syekh Abdul Qadir, misalkan beliau dikisahkan bisa terbang atau jalan di atas air dan sebagainya. Saya tidak ingin terlalu masuk ke sana gitu, karena bagi kalangan atau kaum sufi itu kisah-kisah itu adalah benar adanya, yang menunjukkan betapa mulianya seorang waliullah bernama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tapi saya ingin dalam pembahasan di tulisan Islam Digest Republika itu masuk ke ranah yang faktanya. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sebagai seorang ulama, beliau mengikuti jejak Imam Al-Ghazali dalam hal mendiagnosis penyakit umat saat itu, begitu. Baik. Nah, hasil diagnosisnya antara lain bahwa umat Islam itu terlalu sibuk pada peruncing atau perbedaan mazhab, misalkan mazhab Syafi'i dan Hambali dan sebagainya. Nah, oleh karena itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memberikan contoh sendiri. Beliau sebenarnya adalah seorang ulama yang bermazhab Hambali, tetapi beliau juga menguasai fikih mazhab Syafi'i. Bahkan tokoh sesudahnya, misalkan Syekh Nawawi, itu menyebutkan Syekh Abdul Qadir adalah orang yang pakar dalam mazhab Hambali maupun Syafi'i gitu. Itu saking beliau tidak mengibarkan bahwa saya bermazhab Hambali, anti Syafi'i, tidak seperti itu. Oh, baik. Padahal beliau waktu mudanya
mengalami penolakan dari madrasah Nizamiyah karena dianggap non Syafi'i itu kan. Nah, kemudian yang kedua, ini berdasarkan hasil riset dari seorang ulama yang juga keturunannya Syekh Abdul Qadir Jailani, disebutkan di sini cucu ke-25-nya. Itu nama ilmuwan ini adalah Syekh Muhammad Fadil Al-Jailani. Nah, Syekh Muhammad Fadil, beliau akademisi dari Suriah kalau saya tidak salah. Nah, mengadakan penelitian ke berbagai perpustakaan dunia. Gitu. Nah, hal yang mengejutkannya adalah ditemukannya naskah tafsir Al-Quran karya Syekh Abdul Qadir Jailani di perpustakaan Vatikan. Vatikan Roma sana. Nah, penemuan itu menunjukkan bahwa Syekh Abdul Qadir ternyata juga menguasai ilmu tafsir Al-Quran. Tafsir ini disebut sebagai tafsir Al-Jailani. Itu sudah sejak tahun 2015 itu sudah diterbitkan dalam bahasa Arabnya sebanyak 12 jilid. Penerjemahnya ke berbagai bahasa termasuk bahasa Indonesia saya kira masih dalam proses sekarang ya. Nah, kemudian akademisi Syekh Muhammad Fadil ini juga menyatakan bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak hanya pakar dalam hal tasawuf, tetapi juga mengajarkan ilmu-ilmu agama seperti fikih, syariat dan sebagainya, dan juga sains, termasuk dalam hal ini astronomi dan ilmu kedokteran. Baik. Gitu. Jadi begitu luas cakrawala pengetahuan yang dimiliki oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, bagaimanapun Syekh Abdul Qadir dalam mendakwah atau mendidik umat, beliau juga mengikuti gagasan atau gerakan islah yang dirintis oleh Imam Al-Ghazali. Islah itu maksudnya reformasi. Jadi Imam Al-Ghazali percaya bahwa untuk membangkitkan umat Islam dari keterpurukan, yaitu pecah belah meruncingnya mazhab, kemudian ancaman serangan dari timur, bangsa Mongol, dan kemudian serangan pasukan salib dan sebagainya, itu harus melalui pendidikan. Nah, karena itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mula-mula mengukuhkan sistem pendidikan di Babul Azaz itu, yang tadi diwarisi dari gurunya Syekh Al-Muharimi. Nah, di Babul Azaz itulah beliau mulai merintis sistem pendidikan sehingga anak-anak didiknya itu nanti kelak menjadi kader-kader dai atau mubalik yang mencetak generasi ulama akhirat. Jadi bukan ulama dunia, maksudnya adalah ulama yang benar-benar bervisi menjadikan kaum muslimin bangkit, yang bersih hatinya, kemudian wawasannya luas dan sebagainya itu. Sehingga madrasah-madrasah ini kemudian tersebar luas ke berbagai dunia Islam, termasuk ke Syam. Nah, di Syam inilah muncul seorang penguasa yang Sunni, dan dia juga memiliki visi yang sama dengan alim ulama yang pro Islah ini, yaitu Imaduddin Zengi. Nah, dari sumber yang saya baca di sini dikisahkan, sejarawan Ali Muhammad As-Salabi, dia mencatat bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah bertemu dengan Sultan Nuruddin Zengi. Jadi ini sultan dari suku bangsa Turki yang dia sangat berambisi membebaskan Baitul Maqdis dari tangan pasukan salib. Nah, itu setelah kemudian Syekh Abdul Qadir membuat perjanjian dengan Sultan Zengi ini bahwa para pemuda yang di madrasah-madrasahnya itu nanti menjadi prajuritnya Sultan Zengi. Jadi para pemuda ini bukan hanya cakap secara militer, tetapi juga cemerlang dalam hal akidah, dalam hal akhlaknya terutama, dan juga dalam hal wawasannya. Nah, generasi inilah yang disebut sebagai al-Maqadisah atau pembebas tanah suci, gitu. Dan ini akhirnya menjadi kenyataan pada waktu kepemimpinan dinasti ini pada tangan Salahuddin Al-Ayyubi. Dia masih keturunan Turki juga, masih ada kaitannya juga dengan Sultan Nuruddin Zengi. Nah, pada saat Salahuddin memimpin pasukannya itulah, pasukannya ini merupakan buah didikan dari madrasah-madrasah yang didirikan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, gitu. Baik.
Artinya ini Salahuddin Al-Ayyubi seperti yang mungkin itu lebih terkenal ya Mas Hasan dari Syekh Abdul Qadir Jailani, dan ternyata secara tidak langsung itu buahnya ya, artinya buahnya dari didikan Syekh Abdul Qadir Jailani begitu. Baik Mas Ya, Hasan. gitu kan. Ya. Nah, kemudian artinya Syekh Abdul Qadir ini tadi kan awalnya konsen tuh ke ilmu-ilmu tasawuf ya. Cuman ternyata di balik itu beliau juga ahli dalam bidang keilmuan lainnya seperti kedokteran dan juga astronomi begitu. Cuman memang dalam dia berdakwahnya begitu itu memang bagaimana kemudian Mas konsentrasinya itu Mas? Ya, diakui atau tidak, tentu saja Syekh Abdul Qadir lebih terkenal sebagai sufi atau pendiri tarekat, yaitu tarekat Qadiriyah. Nah, gagasan sufi dari Syekh Abdul Qadir sendiri di sini memurnikan corak-corak tasawuf yang pada saat itu mulai diinfiltrasi oleh filsafat gitu. Jadi lepas dari dua pedoman utama Al-Quran dan Sunnah, malah merujuk pada gagasan waktu itu filsafat Yunani kuno. Nah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berusaha memulihkan dunia tasawuf agar kembali kepada Al-Quran dan Sunnah gitu. Nah, kemudian gagasannya ini sepeninggalan beliau diteruskan oleh para muridnya dan juga putra-putranya itu, sehingga di Babul Azaz itu berdirilah ribat atau perkumpulan kaum sufi yang kemudian menamakan diri sebagai tarekat Qadiriyah atau pengikut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Di sini tokoh-tokohnya misalkan Abdul Razak. Abdul Razak ini adalah salah seorang putra Syekh Abdul Qadir. Nah, beliau mengukuhkan fondasi awal terbentuknya tarekat Qadiriyah ini. Nah, kemudian tarekat Qadiriyah berkembang luas ke luar Irak, keluar Baghdad, keluar Irak, kemudian hingga ke Yaman, ke Syam dan sebagainya. Nah, dari Yaman atau Hadramaut itulah banyak kemudian alim ulama yang mengadakan perjalanan maritim ke Indonesia atau ke Nusantara. Nah, dari situlah kemudian tarekat Qadiriyah mulai dikenal oleh orang Indonesia. Tetapi banyak kajian yang menyebutkan tarekat Qadiriyah itu mulai masuk ke Indonesia sekitar abad ke-16 atau tahun 1500-an gitu. Nah, pembawa yang berjasa dalam membawanya adalah Syekh Abdul Qarim dari Banten. Beliau merupakan seorang ulama Kesultanan Banten yang berguru pada Syekh Ahmad Khatib Sambas, seorang imam Masjidil Haram yang masih berdarah Kalimantan Barat atau Indonesia, yang beliau mengajar di Makkah. Baik, artinya ternyata kalau kita dengar Thariqah Qadiriyahnya itu secara tidak langsung atau ternyata itu gagasan dari Syekh Abdul Qadir Jailani, begitu Mas Hasan? Baik. Iya, itu melalui karya-karyanya maupun melalui ceramah-ceramahnya atau perilaku hidupnya semasa hidupnya. Baik, mungkin ini ada sahabat MK yang belum mengenal lebih dalam terkait Thariqah itu apa sih, kemudian Thariqah mungkin cuma sepintas gitu kan dengar Thariqah gitu di desa-desa atau di mana gitu Mas? Ya, tarekat berarti secara sederhana berarti jalan gitu ya. Tapi di sini diartikan sebagai fase-fase yang bisa dijalani seorang hamba Allah agar mencapai tujuan yang paling luhur, yaitu ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tasawuf itu bisa diartikan dari sebagai sebuah akronim gitu. Jadi tasawuf kan dari huruf ta, saf, waw dan fa gitu. Nah, kalau huruf yang pertama ta itu diartikan Syekh Abdul Qadir sebagai taubat. Jadi seorang hamba Allah untuk menjalani laku sufi atau tasawuf itu harus memulai dari bertaubat, membersihkan hatinya dari dosa-dosa, memohon ampunan Allah dan sebagainya. Kemudian selanjutnya huruf saf berarti ya. Saf itu merujuk pada sofa. Sofa itu artinya bersih, bening gitu. Nah, ketika seorang hamba Allah sudah bertaubat, maka dia mencapai kondisi bening. Jadi hatinya tuh bersih dari
ambisi-ambisi duniawi, sehingga bisa Hmm. berfokus sepenuhnya pada zikrullah atau mengingat Allah sepenuhnya. Mhm. Ya, kemudian yang huruf ketiga, wow, tasawuf. Jadi tadi sudah taubat, Ya. sof itu soft atau bening bersih, kemudian sekarang huruf wow. Wow itu apa? Wilayah. Nah, Syekh Abdul Qadir mengandaikan keadaan suci dan hening itu menjadi awal dari masuknya seorang hamba Allah ke wilayah kesucian gitu. Jadi mengapa kesucian di sini? Karena orang ini sudah memfokuskan cintanya hanya kepada Allah. Baik. Dan mencintai Allah pada akhirnya kemudian insya Allah dicintai balik oleh Allah. Nah, inilah wilayah cinta Allah ini. Jadi kondisi yang luar biasa ini itu tercermin misalkan di banyak ayat Al-Quran, misalnya surah Yunus ayat 62, ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim. La khaufun alaihim. Tidak ada rasa takut dalam dirinya karena dan tidak pula mereka bersedih hati. Walahum yahzanun. Jadi tidak takut, tidak bersedih hati karena orang yang sudah masuk wilayah sebagai waliullah itu fokus cintanya hanya kepada Allah dan Allah memberikan ketentraman pada hati mereka. Nah, kemudian huruf yang terakhir fa itu artinya fana. Fana itu musnah. Jadi begitu menyadari bahwa tidak ada lagi yang penting selain Allah, maka ego atau kedirian si hamba Allah itu menjadi musnah. Nah, ini yang seringkali disalahpahami sebagai apa ya? Penyatuan diri ya, misalkan manunggaling kawula Gusti gitu, menyatunya antara makhluk dan Tuhannya. Tapi kalau dalam pandangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang fana itu adalah ego, keegoan diri. Nah, kalau keegoan diri seorang hamba Allah itu sudah hilang, ya maka yang menjadi fokusnya hanyalah Allah saja. Oleh karena itu salah satu amalan tarekat Qadiriyah adalah zikir la ilaha illallah, dan itu zikirnya begitu intens. Jadi la ilaha illallah, begitu mengucapkan illallah itu fokuskan pikiran tuh pada inti dari jiwa, yaitu misalkan jantung. Jadi ketika mengucapkan illallah itu benar-benar dihayati bahwa tidak ada segalanya ini tidak kecuali Allah. Segalanya ini fana, yang ada hanyalah Allah itu. Saya kira Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sudah menjadi nama yang legendaris ya bagi masyarakat Muslim Indonesia, khususnya kaum Aswaja, Ahlussunnah wal Jamaah. Iya. Tapi yang ingin saya hadirkan di tulisan Islam Digest Republika pada edisi Ahad nanti adalah sisi historis dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sebagai seorang pendobrak pada zamannya, yang membuat kaum muslimin tersadar akan pentingnya persatuan atau ukhuwah dan juga pentingnya pendidikan yang berorientasi pada akhirat gitu. Sehingga lahirlah generasi muslim yang tangguh, yang bisa menjadi solusi untuk masa itu, yang antara lain pembuktiannya adalah dibebaskannya Baitul Maqdis dari tangan pasukan salib. Itu terjadi pada eranya Sultan Saladin Al-Ayyubi gitu. Jadi itu dari sisi peran Syekh Abdul Qadir di dunia pendidikan. Tapi bagaimanapun juga tentunya peran Syekh Abdul Qadir sangat besar dalam dunia tasawuf. Dan seperti yang tadi saya sampaikan, Syekh Abdul Qadir berusaha membersihkan tasawuf dari hal-hal yang menjauhkan umat dari Al-Quran dan Sunnah gitu. Jadi beliau mengembalikan tasawuf pada sumber asal Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW gitu. Baik Mas Hasan, artinya waktu